Seorang ibu kehilangan anak dan suaminya akibat suatu berita yang memalukan. Ia pun menuntut balas dan berjanji akan membunuh sang pelaku yang telah mengambil segalanya yang ia miliki dengan menyamar menjadi babysitter, dan inilah dia. Suatu ketika di pagi hari yang cerah, seorang pria terbelakang mental bernama Solomon mengayuh sepeda tuanya lalu berhenti di sebuah rumah. Di dalam rumah itu tinggallah seorang ibu bernama Claire, suaminya Michael, dan anak perempuannya yang bernama Emma. Ternyata Solomon ini ingin melamar kerja menjadi tukang kebun. Secara kebetulan rumah mereka belum memiliki pagar dan berbaik hati memperkerjakan Solomon tanpa memandang kekurangan fisiknya. 2, 3. Esok harinya, Claire yang sedang mengandung anak keduanya melakukan kontrol dengan seorang dokter kandungan bernama Dr. Mott. Ini adalah pertama kalinya ia melakukan kontrol dengannya, yang kata orang-orang ia adalah dokter paling kondang di kota tersebut. Dari perbincangan diketahui Claire juga mengidap penyakit asma, dan akhirnya Dr. Mott memulai memeriksa kandungan Claire. Namun Claire merasa ada yang janggal. Dr. Mott malah melecehkannya dan sengaja memainkan itunya dengan tatapan yang sangat aneh. Tentu hal tersebut adalah sebuah pengalaman yang menyakitkan bagi Claire, yang membuat ia merasa shock dan trauma hingga membuat sakit asmanya kumat. Sesampainya di rumah, ia memeluk Michael sambil menangis. Baru kali inilah ia bertemu dengan Dr. Mott dan mendapatkan pengalaman pahit. Michael lalu berencana untuk melaporkannya, namun Claire merasa sangat takut. Lalu Michael pun bilang kalau kita tak melaporkannya, maka akan semakin banyak ibu hamil lainnya yang akan menjadi korban. Singkat waktu, maghrib pun tiba. Di rumahnya, Dr. Mott bersembunyi karena tengah dicari-cari oleh polisi. Ia juga menonton liputan 6 petang yang memberitakan tentang dirinya. Faktanya setelah Claire bersuara, 15 orang ibu hamil lainnya juga melapor dengan kasus yang sama. Merasa malu akan dosanya yang terkuak, Dr. Mott memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meninggalkan sang istri seorang diri. While in the doctor's care, Dr. Mott was unavailable. Mendapat kabar itu, sang istri yang sedang mengandung langsung kolaps mengetahui suaminya bunuh diri. Yang celakanya hal tersebut mengakibatkan bayinya yang masih di dalam kandungan mengalami keguguran akibat pendarahan. Di sana Nyonya Mott melihat berita tentang Claire dan pasien lainnya yang menyebabkan suaminya bunuh diri, dan entah apa yang ia rencanakan. Sepertinya ia menaruh dendam dan menuntut balas atas hilangnya nyawa si jabang bayi dan sang suami. 6 bulan kini telah berlalu. Si bayi bernama Joe telah lahir ke dunia melengkapi kebahagiaan keluarga Claire di rumah tersebut. Solomon yang baik hati juga masih bekerja di sana. Lalu Michael yang kasihan dengan istrinya menyarankan untuk mencari pengasuh bayi. Esok harinya saat mengantar Emma sekolah, Claire bertemu dengan istri Dr. Mott yang menyamar untuk melamar kerja menjadi babysitter. Ia memperkenalkan diri dengan nama samaran Peyton yang berpura-pura sangat membutuhkan pekerjaan karena suaminya telah meninggal. Claire yang orangnya gak enakan seperti saya tentu merasa iba dan menerima menjadi pengasuh untuk si Joe yang masih kecil. Hari terus berganti, Peyton datang membawa bajunya dan memberikan hadiah gantungan untuk si kecil Joe. Namun Solomon seperti mempunyai firasat yang buruk terhadap Peyton yang akan diberikan sebuah kamar. Malam harinya saat semua orang telah tertidur, Peyton mengendap-endap menghampiri Joe dan menyusuinya tanpa sepengetahuan dari Claire. Oh, Emma, you can. Oh boy. Suatu ketika Claire diajak Michael untuk reuni dengan teman lamanya yaitu Marty dan Marlena.
Di restoran itu, Marlena sambil bercanda memperingatkan Claire kalau ia harus hati-hati karena pengasuh Joe terlalu cantik, takut kalau Michael akan tergoda. Sementara di rumah, Peyton kembali menyusui Joe agar ia kenyang, sehat, kuat, dan cepat besar. Di pagi hari, Michael meminta istrinya yang membuat kebun rumah kaca untuk mengantar berkasnya ke kantor pos terdekat. Tanpa sadar, Peyton lantas mengambil berkas tersebut lalu merobek-robek dengan membabi buta di dalam toilet. Dan benar saja, saat akan mengirim berkas penting itu, Claire baru tersadar kalau berkasnya telah lenyap dan dengan merasa bersalah meminta maaf kepada suaminya. Beruntung Michael ini adalah sosok pria yang sabar dan kalem meskipun ia harus mengetik semuanya dari awal lagi. Setelah itu semua, Claire tiba-tiba merasa aneh karena Joe kadang-kadang tidak mau disusuin seolah-olah sudah minum ASI. Michael pun menenangkannya karena kata bidan Joe baik-baik saja, sehat walafiat, dan beratnya juga bertambah dengan sangat pesat. Di lain waktu, tanpa sengaja Solomon yang mengecat jendela dikejutkan oleh Peyton yang kedapatan sedang menyusui Joe. Sayangnya ia ketahuan dan langsung diancam oleh Peyton. Solomon yang punya gangguan mental hanya bisa diam dikata-katain bodoh oleh Peyton yang bersumpah bahwa ia akan segera menyingkirkan Solomon dari rumah ini. Dan benar saja, esok harinya Solomon dipanggil oleh Michael yang ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Namun ternyata ia justru mendapatkan surprise, kado sebuah sepeda baru yang selama ini sangat ia idam-idamkan. Di saat yang sama, Peyton mengadu domba dengan mengatakan kepada Claire kalau Solomon sepertinya mempunyai kepribadian yang buruk. Ia bilang kalau Solomon suka menyentuh Emma alias pedofil dan tak sebaik yang mereka kira selama ini. Awalnya Claire tak percaya karena ia sangat yakin kalau Solomon adalah orang yang polos dan bersahaja. Hari demi hari, Claire disibukkan dengan mengurus taman rumah kaca yang ia bangun. Tak lama Peyton datang pura-pura meminjam obeng untuk mengganti roda kereta bayi. Claire lalu mencari obeng di toolbox milik Solomon dan menemukan kolor Emma yang terselip di dalam sana. Ia pun menangis dan seketika memecat Solomon karena dianggap telah melecehkan Emma. Tanpa mereka sadari, semua itu hanyalah fitnah dajjal dari Amerika berwujud wanita cantik bernama Peyton. Sweetheart. Emma yang tak mungkin diberitahu dengan hal itu menganggap ibunya adalah orang jahat karena memecat Solomon yang baik hati, dan Emma pun kini terlihat lebih dekat dengan Peyton yang bukan siapa-siapa daripada ibunya sendiri. Esok harinya Marlena datang membawakan bibit-bibit tanaman untuk sahabatnya. Namun di sana diam-diam Peyton mengambil korek api milik Marlena tanpa diketahui oleh mereka. Tiba-tiba Marlena mendengar suara gantungan di jendela kamar Joe dan Claire mengatakan kalau itu adalah hadiah dari Peyton. Malam harinya Michael mendengar suara klotek-klotek di rumahnya yang ia kira adalah maling. Saat akan dibukul, ternyata itu hanyalah Peyton yang berberes dengan gestur menantang serong ke kanan seolah ingin mengundang Michael agar ia tergoda. Namun ternyata iman dari Michael sangatlah kuat, tebal, kokoh, tanpa tergoda sedikit pun, lalu bergegas meninggalkan Peyton yang tak kenal putus asa. Esok harinya saat mencuci baju di tempat laundry, Claire mendapati korek api Marlena di saku kemeja Michael yang lantas membuatnya menangis, mengira suaminya telah selingkuh dan seketika asmanya pun kambuh, padahal hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sampai di rumah, Michael pun dilabrak dengan nada tinggi hingga terdengar dari kamar saya yang menuduhnya telah berselingkuh dengan Marlena. Michael dengan kecewa berkata kalau ia dan Marlena hanya merencanakan membuat surprise untuk ulang tahunmu. Yang benar saja, di ruang tamu telah banyak teman-temannya yang kini merasa canggung mendengar pertikaian mereka. Apalagi Marlena langsung pergi karena telah dituduh yang tidak-tidak oleh sahabatnya sendiri.
Hari terus berganti, Michael yang sabarnya seluas samudra tak lantas memarahi Claire atas semua perubahan istrinya. Namun Claire mengatakan kalau hidupnya selalu ada masalah setelah kedatangan Peyton di rumah ini, yang tanpa sadar hal tersebut didengar oleh Peyton melalui speaker monitor tangisan Joe yang ia bawa. Tak ingin berlama-lama untuk menendang Claire dari rumah ini, pagi-pagi buta Peyton membuka taman rumah kaca milik Claire dan menaikkan atap kaca yang hanya ia ganjal menggunakan sekop. Ia berencana menjebak Claire agar ia tewas seperti sebuah kecelakaan. Sementara itu, Marlena yang berbisnis jual beli rumah tanpa sengaja melihat rumah bekas Mr. Mott dijual dan melihat gantungan yang sama dengan yang ia lihat di jendela kamar Joe, pemberian dari si babysitter. Di sisi lain, beruntunglah Claire ternyata tak mengecek kebunnya karena mau pergi membeli bibit janda bolong di toko milik temannya, yang tentu membuat Peyton agak kecewa. Kembali ke Marlena yang mencari berita tentang kematian Dr. Mott, di mana terungkap fakta kalau Peyton adalah istri dari Dr. Mott itu sendiri, lalu bergegas untuk menelpon Claire. Namun sayang telepon itu justru dijawab oleh Peyton, sedangkan Claire yang sedang menyari bibit diberi sebuah catatan kalau tadi Marlena menelpon dan menyuruh memberi catatan ini kepadanya. Tak lama berselang, Marlena pun datang dan telah tahu kalau Peyton adalah janda dari Dr. Mott. Dengan pura-pura ketakutan, Peyton yang tak kehabisan akal pun berbohong dan mengatakan kalau Claire berada di rumah kaca yang bergegas dihampiri oleh Marlena dan tiba-tiba setelah Marlena tewas, Peyton mengambil obat asma milik Claire dan membuang semua isi di dalamnya, lalu pergi ke taman bersama Joe seolah-olah tak mengetahui hal tersebut. Sementara Mama Claire yang sudah pulang dikejutkan oleh mayat Marlena yang telah tewas tertusuk-tusuk oleh kaca, lalu bergegas menelpon 911. Karena asmanya kumat lagi, ia mencari obatnya, namun tak disangka obat tersebut telah habis tak bersisa dan akhirnya ia pun pingsan. I'm sorry, Elvis. It's okay. Beruntung Claire masih bisa selamat dan kini dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda. Di sisi lain, Solomon dengan sepeda barunya ternyata selama ini masih mengawasi majikannya yang tentu ingin ia selamatkan dari jeratan Peyton yang akan merebut suami dan anak-anak dari Claire. Di sisi lain, Michael yang pulang ke rumah mulai diberi perhatian oleh Peyton yang semakin menjadi-jadi. Ia mengelap tubuhnya yang basah berharap Michael akan jatuh cinta padanya. Dan lagi-lagi persis seperti saya, iman Michael sangatlah kokoh dan kuat tak tertandingi walaupun Peyton sangat menggugah seleranya, lalu mengatakan dengan sopan bahwa cintanya hanyalah untuk Claire seorang diri. Dua hari kemudian, Claire kini telah sembuh dan bergegas kembali pulang dengan rasa rindu terhadap bayinya. Di sana Emma juga melihat Solomon si baik hati dari kejauhan yang mengikuti mobil mereka dari belakang. Sesampainya di rumah, Claire pun melihat si kecil di kamarnya. Ternyata kamar itu telah dipasangi stiker kura-kura oleh Peyton yang warnanya sedikit tidak nyambung. Tak lama ia teringat dengan catatan yang diberikan oleh almarhum Marlena yang berisi nomor telepon sebuah rumah. Kemudian mendatangi kantor Marlena dan menemukan brosur rumah bekas Dr. Mott yang dijual dengan harga yang begitu miring. Bergegaslah ia mendatangi rumah tersebut dan bertanya-tanya dengan seorang makelar rumah yang baru.
Claire melihat-lihat isi rumah itu, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang dimaksudkan oleh Marlena. Yang benar saja ia melihat sebuah kamar bayi dengan stiker kura-kura, sama persis dengan yang dipasang oleh Peyton di kamar bayinya. Tak hanya itu, Claire juga menemukan pompa ASI di sana yang meyakinkan bahwa Peyton adalah istri dari Dr. Mott itu sendiri, yang mungkin menaruh dendam dan berusaha mengambil segalanya dari hidup Claire, lalu bergegas pulang untuk mengatakan fakta itu kepada suaminya. She's what? She's Dr. Mott's widow, Michael. Akhirnya Peyton pun dipecat, sementara mereka sekeluarga berencana menginap di hotel karena takut Peyton akan kembali datang dan berbuat nekat. Namun tak lama Michael mendengar bunyi radio dari kamar Peyton, kemudian bergegas mengeceknya dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, Claire menyuruh Emma untuk menjaga adiknya dan mengunci pintu dari dalam. Dengan berhati-hati ia mencari suaminya ke penjuru rumah, lalu menyusuri tangga basement yang ternyata Michael terjatuh yang membuat kakinya patah. Michael juga bilang untuk berhati-hati karena Peyton masih berada di rumah ini. Dengan ketakutan, Claire bergegas menelpon 911, namun di belakang Peyton telah nongol dan ya, Claire akhirnya pingsan dan Peyton berencana untuk menculik Joe. Ia berkata kepada Emma kalau akulah ibumu sayang, lalu memintanya untuk menunjukkan di mana sang adik berada. Ternyata si kecil Emma juga lumayan cerdik hingga bisa menjebak dan mengunci Peyton di dalam sana, lalu kembali bersembunyi bersama Joe di lantai paling atas. Peyton yang berhasil keluar terus mengejar Emma serta adiknya, dan Solomon yang baik hati ternyata juga telah datang untuk menyelamatkan kedua bocah ini. Tak lama Claire telah bangun dari pingsannya dan kedua ibu-ibu ini pun berperang sampai titik darah yang terakhir, memperebutkan si bayi serta harga diri. Claire yang kalah pura-pura sesak nafas, lalu Peyton berbisik kalau selama ini akulah yang memberi ASI kepada Joe. Lihatlah dirimu Claire, ibu yang begitu lemah dan tak berguna. Jangankan untuk melawanku, bahkan nafas pun kamu masih kesulitan. Namun ternyata Claire hanya bersandiwara yang membuat Emma ikut nyengir dan ya, Peyton pun akhirnya tewas di mana ginjalnya tertusuk pagar yang dibangun oleh Solomon. Sementara itu, Claire meminta maaf karena telah menuduh Solomon yang tidak-tidak, dan kisah pun diakhiri di mana Solomonlah yang akan menjadi babysitter untuk Joe dan menjadi orang kepercayaan keluarga Claire untuk selamanya. Itulah kisah dari Claire, pengungkap fakta kebenaran yang justru menyulut dendam dari orang yang membencinya. Pesan moralnya adalah jangan pernah mencari pengasuh yang lebih cantik dari tuan rumahnya, karena laki-laki tetaplah laki-laki. Jangan pernah berpatokan pada film ini karena faktanya tak semuanya seperti saya, Anda, dan juga Michael, di mana iman kami tetap berdiri tegak dan kokoh menjulang tinggi meski diterpa badai godaan batin dan duniawi. Sekian cerita kali ini, Sobat Film pamit dan gracias.